Saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman itu. Kalau enggak ya mati. Tak tili. Mati kapan? Kan ini jadi kabare 2 bulan. Sesuk wis sopan 2 bulan. Lugus 2 bulan cepet kok mana sih? Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak 2 bulan kasih wae sesuk iso wae. Wong pangeran sing di otoritas nyawa ora jajeni 2 bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya. Aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah meniku. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah ya kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo sulit bodho nele biasa saiki urip kok. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Jadi wa innama yunabbahu man yajuzu alaihi, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doanya elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe ndonga bedina malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal ke dongo koyo wali kok sabtu kok dirjelani. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang itu mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, terwabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa. Semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi mangap terus kita cemplung nggak apa-apa. Pokoknya daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa yo, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh ono sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya 1 jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan 1 kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah 1 makanan, kecuali saya
juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom itu ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rumah serah paham lah, tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu terus disebut dua. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong. Wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi, malah ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu nafadno kalimat tauhid. Mau ketok ya orang ora iso dilarang tapi nak tahlil itu mitung dinane mayit kaya budo, soalnya kriminal. Enak, ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan.
Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya nguncalo Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dincalo kok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi ya setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jari ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu ditekak kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah, amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazamanya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangano, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak njaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama dok. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolab. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar bidruh. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane elik. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin
Loh, Bang, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok elang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah dewi. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupai. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah. Kamu tahu, engkau tahu, saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling. Terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar, nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak di sebelah itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena tapi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, nggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh enggak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba
bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye-piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye-piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye-piye wis. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah dadi gak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngomabati ku aku rasuket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa tidak pernah taruh resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para Nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk Nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Okay? Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu, agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah.
kamu tapi nggak tahu diri pantas ta ora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo dadi wali, iso ora tersinggung. Bocah atau tirakat atau jalur dadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo koyo wali kok sabtu kok dirjelani. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang ae mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, oh tambah salah meneh. Atau enggak Pruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa. Ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Terus ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu. Yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah merusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu udah paham. Ya, Nabi Khidir mesti stok kamu udah paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa kok amen takok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kon jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut.
Nggih derek mawon. Jare guru mumpet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek takok. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku goblok tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, gak geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa, bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Waliku klirullah itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecilkan, yo panjenengan wong. Terus keempat gini. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan yang abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya, Nainua itu ya, Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya, daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada ngebantah-bantahan malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az zalasil wal fitan. Saya teruskan.
Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asem, minggat deh. Minggat itu jenenge wong minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Sudah perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jenenge minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus. Zaman itu ya ada mitos, kalau ada gelombang yang nggak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung no, gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadin, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ono adab kok dene tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ra minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ono adab ono gempa bumi likui faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simpul Duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali pun. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbabta. Terus kalau gue lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang, salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah we. Becano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaumnya yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah itu sampai pengen ditompo tobatnya. Wes gak sido tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul khutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yubasur. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar.
Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenua? Baik-baik saja. Tabar ramani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran dia bully. Oh itu gue beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku ora ngerti pito langsung diadab. Tadi pangeran kekasih gue beda, ora koyo. Akhirnya Yunus ramani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya ra sido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, terus kata sahabat senang sekali, karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, "Fawwa ma ana bimakhihi abadan." Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, "Kowe nek ora gelem hapus, tanganku didono, aku sing hapus." Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu.
Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku perjanjian mbek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok ben tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ada wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Kudu Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar ya, semuanya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudi udinahu wa la yudhatu. Pokoknya pangeran bakal ngebaru agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar, wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah, kayak geremeng-geremeng santai geremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke, enggak masalah. Itu toh yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu piye? Dan semua yang cerdas juga sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu pancen giyok tenan. Wah, itu goblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika Bali di Madinah, Umar sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jari jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatel taun iki ra kowe. Dari Nabi yo ora ana taune ya. Ora ana taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ada tahu nih, Umar sing GR nafsiri tahun ini. Mau suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada tahu nih ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya, ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya ikut. Kalau Sugih Rukin kan gak ada tahu nih, orang saya. Mau aku tuh gak ada Sugih, tapi kan tanpa tahu. Lu sesuai. Nah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif.
Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dzahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak donga di antara doanya waj'al sayyiati man ahtabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam urung metu kok swarga wis diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena donga, wong dadi mane ya pokoke wong disenengi ku menangan. Lan kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae mau iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatalah ko Adam Rabbi kalimatin fatah. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Qawat al sayyiati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agamanya pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdullah bin Umar, matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu gak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki jurus mudin yo mlaku, jurus KUA yo mlaku. Jurus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji negara. Anake njuk dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Muni ku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu kowe Rama dosa Rama sapa iku. Kowe ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek dadi negara apa? Islam. Kayak apa? Donald Trump, Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk apa? Islam kaya. Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak.
Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua cuma. Jadi dia ikut. Gara-gara jadi bapak itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora diwong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya iki neng Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi dia mau bakal sate muter, kayak Islam di Indonesia, gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah, termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lambat. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Gomku ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye? Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin Hindu. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan iku goblok ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhire dulur didu menyebar. Ada wong soleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, mung ora ngaji, kok nak ngaji dene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diutik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lalu kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukar sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-gus sing minggat ki kuwat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat temen. Minggat Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe opo. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko ning gone wis wae angker ning dindi. Wali Songo ya. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa terus no. Tapi ya barokah iku ana Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jog. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik ya. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sekali Joko dukung wong kene itu. Stowijoyo. Pokoknya kurang usah terus-terus. Pokoknya saya ngomong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus. Serau usah dijero-jero. Yang jelas barokah. Mau tukaran ya utak-utak yang Pantura. Barokah tukaran ya dong. Jadi itu. Tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoke nek pengangeran sing ngersakno kabeh tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus
Ya kadang ya baru kasing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapi. Padahal sing lanang tau GR, mak peget iso apa ya piye malah ape. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedo. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsepis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmati Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin siapa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati kan. Tak tili mati kapan? Ini jadi kabarnya rong bulan. Sesuk sopan rong bulan. Lugus rong bulan cepet kok mana sih? Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak rong bulan kasih wae iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritasnya wae ra jajeni rong bulan 3 bulan kok dokter jajeni ke percaya aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah meniku. Iya orang mesti bener kok tak imani. Lah iya kok. Kowe cek goblok kowe iku mondok rong bulan iku ra mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya. Mungkin kok ya. Oke. Podo-podo mungkin kok milih sing rong wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji, dadi keren mati sesuk. Yo, sulit bodoh nih, biasa. Saiki urip kok. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati rong wulan iku nek enak ibadah kok mati sesuk rong wulan iku kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Wis kula ager. Mulane kula ora pati seneng derajat sesuk mati kok di derajat barang sesuk.
Ya gitu mangka anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, enggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Terus mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sapa sing gawe langit bumi. Akhirnya sing cita, iya, pangeran ya pantasnya sing gawe langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Soalnya yang mulai cerita, iya aku tahu nyembah. Pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran aku duyoi. Soalnya sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangannya coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifane pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinterin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mohon kalau terus nanya. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira ta alam tekse ora ngerti sira ana wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa'akhirnya. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot dan ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna apa alwanuha pira-pira warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada sing kriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan hale warna-warna apa alwanu habra-habra warnane samarot ka asdara kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan. Wa irial lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking pira-pira gunung judadur uti pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori konteks dalan filjirihi landiane napa jabal bidon kang putih-putih jadi kados gunung-gunung teng Indonesia. Nah didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun lan ana sing kemerah-merah ron ke kuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha
apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, waduk filan ana sing kropos. Yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa qara bi husud. Lan pira-pira watu kemloso. Piye kuna manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhur ning pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoke wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jlinteng. Lah ngeten. Aswad itu maknane iku wong Jawa lho, nek muni ireng banget misal ireng jlinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasilan setengah saya manusa wa dawabilan pira-pira napa kewan. Walanami lan pira-pira raja kaya. Jadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab. Nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten nih. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih, engko tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engko dia anak ke hitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Nah, kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Eling-eling ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawuh pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayuh saru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jauh itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan ya. Kalau nek ora paham ya. Lan sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya. Jadi agar aku kok cocok terus ya saling Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha no. Ya dari sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha. Ya wis langsung mulai ono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter ning kere malah ngeklaim ladu yo. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malih iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbihim, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya kita debat sampai kubu sebelah tadi. Kubu sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir.
Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Lah kowe wedi kan mergo ngerti alamat. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamat tuh? Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyut tem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ora ono salah. Sing duwe ape apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah lah keleke ning donya. Kode tangkem elek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksud tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala safi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati tuh Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kata ngedole kata ngedole. Terus Nabilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah. Akhirnya yo wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhiratku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falumaya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ra iso salat.
Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mau warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah orang, pangeran kudu tunduk ke konstitusi batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi koyo kena pulsa. Jadi kena pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso atur nduk Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atin shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ketika tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digadaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santri kufabe, Ahlussunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Mbok yo wong iku mikir gitu. Allah kan ngendikan manggal ladzi asya'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Yeah. Padahal kalimat dari Quran dia tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digadaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa suai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus yo. Tambah apa? Gak jurus, modho hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering apa dijak bantah-bantah tiang, tak tantang. Kayak apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kalau sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono LS Pikal. Yo mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat wae aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ae. Tak ulangi krok tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya.
Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kok mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji kok mem fathama. Oke kok. Sing biasa cangkem elek iso ya. Beda mem fathama. Tahu fathata terus. Tadi agar orang iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak trek cangkem elek, sing langsung elek. Dadi capek lali elek. Pakat elek niku. Apa pangeran sepurane akeh tenang. Nak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka iddahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, iddahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madrasah. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, iddah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya iddahnya siapa? Apa? Iddah. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira atau mikir mari teman-teman. Oh ya Allah, sabar. Amit. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue juga tak dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul rakyat juga tak ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, si gampang masih angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yahid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso to. Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muaten wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet, dibela jebule padha ra isane. Amit. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas gitu. Artinya kita jelas. Ojo kok PP apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning.
Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulanya bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang berharap. Ngapa lo sekarang-karang. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham yo Eropa ya kalah. Malah kalah video Gus ora lomba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Nek dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Nah, kelas dari sana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran pun neraka ora pantes. Mengenai malaikat Malik tak menghormati Quran tentu. Saya kira nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Desain ayat ini, wah pusing. Mau balik wali ibu kau mahu tidak jauh ilaihim. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu Al-Qur'an itu siapa? Mutolak. Mutolakat yang idahnya salah satu kurus siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini loh Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sempuh wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Agar apa bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, wong Jakarta tesih. Wonten setunggal. Aminnya munik. Wah. Akhirnya moro-moro. Lah nek ke swarga kan wis gak ngel-ngel. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngel. Ben. Ora setuju, menarik cara kula. Mulai sebenarnya bagus karena ada di wali suka jadi nabi mau pasar anak pulau mah. Akhirnya munik gulai terus ke sentimen baru. Guarno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaidan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh semuanya. Ya mereka kabeh orang kok. Ya saya ulang lagi ya itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil itu idahnya ayatu'na hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya jangan ditambahin. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau dicuri pokoknya? Itu nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin?
Karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yang khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada kan. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mukminun al asu. Jelas ya. Jadi dong toh? Saleh wis maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau salat subuh be asar bahmu. Quran membahas esuk sore. Ya ora ngono cara balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, no? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engkau namanya terdalil ayat ini. Sholat itu penting pagi, sore. Berarti mau subuh, mau asar. Aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang ngarang iku tak Jawa iku paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab iku. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab iku wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Itu orang Arab kan bingung. Iya terkibir. Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Maksud bersifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia yang paham, orang Arab sesuai ya paham. Anut orang Indonesia. Anut orang apa? Sama saya kita bedai. Nah ini jawab saja. Kira ditakuti orang agama mau buka jawab ya? Islam kan? Oh, bener. Terus saya ini cawe itu ditakuti agama mau Islam kan? Karena masdar. Nama? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya, sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab atau barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum. Dan nurutin ngono malah gue kesel ya. Karena tadi wong itu ketemu wong itu terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahmud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu, yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa, jari ini Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Dikira wiro, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel?
Jadi pokoknya Allah ku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat, ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi, sore. Kue orang ngono, ya gobloknya jadi terus no. Ya saya lereni saat ini. Maksudnya itu, wadat makili ujung, asi makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan 2 ujung. Torofain nahari wasilafam. Sing khotib bingung Mas. Torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak. Ngayate rapal kok. Ya tahu ana khotib sing lho. Sing falanu fiyanahu mo falanu kai falanu. Lah babar rapal ora sama kae. Falanu siap lah. Falanu. Siap. Dari pak kita beburat. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amil sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyanna. Karena buruk juga alasan fala nu. Lah lebar wis khotbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo? Lho enak lho khotbah, gawe Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi khotbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Nah, aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban.